Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini dari salah satu karyawan perusahaan yang ada di kota Jakarta. Dia posisinya itu sangat bagus. Dia bekerja sangat giat sehingga dia mencapai posisi yang sangat bagus. Sehingga dia separuh waktunya itu dia habiskan di perusahaannya. Saking sibuknya, dia hampir setiap hari atau hampir setiap malam dia itu lembur dan pulang selalu larut malam. Nah, sebut saja namanya ini Rio. Nah, pada suatu hari dia ketika pulang kerja, pada saat itu dia pulang larut malam di persimpangan jalan, dia melihat gadis yang memakai baju putih, pakaian serba putih, baju putih, celana putih, sweater putih, bahkan sepatunya pun warna putih. Dan pada saat itu, karena Rio ini memiliki adik perempuan dan merasa khawatir jika adik perempuannya seperti itu dan tidak ada tumpangan pada saat malam hari. Nah, dan pada saat itu pula Rio pun menawari tumpangan kepada gadis itu. Dan gadis itu pun mau ikut menumpang di mobilnya Rio. Tanpa basa-basi Rio pun menawarinya, maaf mau mana? Kita searang enggak? Mau ikut pulang bareng enggak? Rio. Dan gadis itu pun hanya mengangguk dan naik. Dan mereka pun sepanjang jalan mereka itu berbicara, ngobrol mereka itu dengan ngobrol-ngobrol yang canggung karena memang tidak kenal sama sekali. Dan pada saat itu Rio pun lupa untuk berkenalan, jadi tidak tahu siapa nama gadis itu. Dan singkat cerita Rio pun sampai ke depan rumah gadis itu, dan gadis itu pun turun dan mulai berjalan memasuki halaman rumahnya. Tapi pada saat itu Rio tidak memperhatikan apakah dia benar masuk ke rumah itu atau tidak, karena tidak memperhatikan dia membuka pintunya atau tidak. Dan Rio pun segera pulang karena memang sudah mengantuk dan sudah larut malam. Dan keesokan harinya Rio mulai beraktivitas kembali, dan Rio pun pada saat masuk ke mobil ingin mau berangkat kerja, Rio pun melihat di jok mobilnya ada sweater warna putih, dan Rio pun langsung ingat kepada gadis yang tadi malam dia antarkan. Oh, sepertinya ini sweater gadis yang tadi malam saya antarkan, kata Rio. Dan Rio pun ingin mengembalikan sweater itu, tapi berhubung pagi itu sudah telat untuk berangkat bekerja, dan Rio pun memutuskan mengantarkan sweater itu nanti malam saja setelah selesai bekerja. Dan siapa tahu katanya bertemu kembali di persimpangan jalan. Singkat cerita, selesai Rio bekerja dan selesai lembur, Rio pun pulang dan memasuki mobilnya. Nah, di persimpangan jalan, harapan Rio untuk bertemu dengan gadis itu di persimpangan jalan tidak ada. Ternyata Rio berpikir, oh mungkin gadis itu sudah pulang ke rumah atau tidak lembur, atau entahlah. Rio memang tidak bertanya gadis itu sekolah, bekerja, atau pulang dari temannya. Rio itu memang tidak bertanya. Dan Rio pun langsung saja ke rumah gadis itu karena masih hafal, karena baru semalam tadi dia antarkan. Dan dia pun langsung turun dari mobil itu dan mententeng sweater punya gadis itu. Dan sesampainya di depan rumah, Rio pun menekan tombol bel yang ada di rumah gadis itu. Dan tidak lama kemudian ada sosok perempuan tua yang membukakan pintu rumah gadis itu. Dan Rio pun berpikir itu neneknya atau ibunya. Dibukakanlah pintunya, lalu Rio pun Assalamualaikum Nek, mohon maaf, saya kemarin malam mengantarkan gadis yang tinggal di rumah ini, dan ini sweaternya tertinggal, kata Rio. Namun nenek ini tidak langsung menjawab. Nenek ini hanya melamun dan seperti raut mukanya itu sedih. Dan Rio pun langsung tidak enak hati. Oh maaf Nek, kalau saya salah rumah, atau maaf Nek kalau
saya salah bicara. Mario langsung itu pada saat itu tidak enak, takutnya salah bicara atau memang salah rumah. Pada saat itu memang Rio itu tidak melihat gadis itu masuk ke rumah itu atau tidak. Nah, ketika nenek itu pun tidak lama kemudian nenek itu pun, oh terima kasih dek sudah mengantar tri nenek dan mengembalikan sweaternya. Oh iya nek, sebenarnya putri nenek sudah meninggal 3 tahun yang lalu, kata nenek ini. Dan sontak si Rio ini pun kaget karena memang perempuan yang tadi malam diantar ternyata bukan manusia. Dan Rio pun langsung berpamitan karena memang takut. Oh ya udah nek, saya pulang dulu pamit. Maaf ya nek mengganggu, assalamualaikum. Dan Rio pun langsung pergi dan Rio masih memperhatikan dari dalam mobil seperti nenek itu sedang berbicara kepada seseorang, namun tidak terlihat oleh Rio, tapi terdengar oleh Rio. Dan nenek itu berkata seperti, sudah nak, jangan mengganggu orang, jangan mengganggu pengendara lain, kasihan. Karena memang kata nenek ini sebelum Rio pergi hampir sering ada laki-laki yang mengantarkan dan bilang seperti itu, mengembalikan sweaternya. Dan saat itu Rio pun langsung bergegas pergi dan Rio berpikir apakah ini rumah asli, rumah hantu, apa rumah manusia. Dan Rio pun berpikir besoknya akan kembali lagi, tapi bukan malam hari, akan datang siang hari pada saat jam makan siang. Dan Rio pun keesokan harinya karena penasaran, Rio tuh kembali lagi pada saat jam makan siang untuk mengecek rumah itu ada atau tidak. Takutnya Rio berpikir itu kuburan atau rumah yang tidak berpenghuni. Dan Rio pun tidak langsung ke rumah itu. Rio pun pada jam istirahat itu Rio pun langsung bertanya ke warung terdekat di dekat rumah gadis itu. Dan Rio pun pura-pura membeli sebatang rokok, membeli minuman. Dan Rio pun bertanya, aku mau tanya rumah itu ada penghuninya enggak? Ada, kata ibu-ibu yang pemilik warung itu, ada, tapi berapa orang? Kata si ibu warung itu, ada 1 orang nenek-nenek yang sudah tua, katanya. Oh apa betul bu, nenek itu punya gadis namanya Yasmin. Oh iya, itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Oh, langsunglah Rio itu mempercayai ucapan nenek yang tadi malam itu ditemuinya. Takutnya Rio berpikir itu, takutnya itu rumah hantu atau rumah tidak berpenghuni, atau bahkan Rio tuh berpikir itu kuburan karena Rio tuh berkunjung ke rumah itu pada saat tengah malam. Oke, itu ceritanya sangat singkat sekali dari Rio, namun itu sangat menyeramkan ya, sangat menyeramkan. Dan karena orang itu tidak akan tahu mana hantu, mana ini, karena memang kita ini terkadang tertipu daya oleh sosok-sosok yang banyak menyerupai teman kita, menyerupai saudara kita, atau menyerupai siapapun itu yang dekat dengan kita untuk mengelabui manusia, apalagi pada saat mengendarai sendiri. Oke, segitu aja cerita dari Rio. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa kalian jika punya cerita-cerita lain atau cerita-cerita horor, boleh kalian kirim, nanti aku bacain. Thanks for watching. Bye bye.